Berjumpa lagi di channel Lumbung Pustaka. Pada kesempatan kali ini, ketika video ini dibuat, sudah ada rilisan terbaru atau keluaran terbaru. Ini informasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 27 tahun 2001 ya. Di sini itu membahas tentang salah satunya itu membahas tentang kisi-kisi untuk SKD. Dan di pasal 37 itu ada kemampuan verbal yang disebutkan ya. Nomor 2 itu adalah silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Jadi sudah jelas ya, hanya menarik kesimpulan dari dua pernyataan. Nah, pada video ini kita akan belajar itu, dan saya yakin satu video saja sudah cukup untuk teman-teman memahami silogisme ini. Kalau hanya menarik kesimpulan dari dua premis atau dua pernyataan seperti itu, oke? Langsung saja kita mulai atau ada pengantar dulu? Oh ya, ada pengantar ya. Gini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mensubscribe channel Lumbung Pustaka, oke, dan juga yang sudah komen. Yang bagi yang belum komen, kalau mau komen saja, jadi tidak usah sungkan gitu ya. Saya juga anak kelahiran 90-an, jadi saya kira usia kita itu ya seusia lah, tidak jauh-jauh amat. Jadi kalau mau komen ya komen aja, nanti kalau bisa saya jawab. Kalau jawaban saya kurang meyakinkan, teman-teman tidak harus percaya, tapi silakan untuk mencari referensi yang lebih mendalam sehingga teman-teman mendapatkan jawaban yang sesungguhnya gitu ya. Jadi jangan menganggap jawaban saya atau jawaban kami itu adalah jawaban yang paling benar. Kalau masih meragukan, silahkan cari di tempat lain atau di referensi lain sehingga jawaban itu benar-benar teman-teman yakini. Oke, kita mulai saja. Di sini ya, nanti ada beberapa soal saja, saya kira sudah cukup untuk mengerjakan ini, untuk memahami silogisme ini. Oke, kita mulai di sini. Disebutkan bahwa di kisi-kisi itu ada dua pernyataan. Jadi pernyataannya itu seperti ini. Ini kita sebut sebagai P1, ini kita sebut sebagai P2, seperti ini. Paham ya? Oke, kita baca yang P1, misal bilangan cacah termasuk bilangan real, bilangan asli termasuk bilangan cacah. Oke, kalau saya menemukan soal seperti ini, saya tidak akan membaca ini jawaban. Kenapa? Karena kalau membaca jawaban itu akan terdistract, karena jawabannya mirip-mirip. Kalau seperti ini, kalau teman-teman yang baru belajar, itu kita bisa misalkan begini. Kalau yang sudah belajar, untuk pengingat ya, ada P1. Itu kalau kita misalkan yang bilangannya, kok bilangan sih, kalimatnya sama apa? Yang sama kan ini toh. Ada kata bilangan cacah di sini. Di sini juga ada bilangan cacah. Oke, sama ya. Yang satu di depan kalimat, yang satu di belakang kalimat. Oke. Kita misalkan begini dulu. Ini sebagai dasar teorinya ya. Ini di depan kita sebutnya adalah M atau middle, penengah. Yang satu di belakang seperti ini. Oke, sekarang cek yang belakang. Yang belakang pada kalimat pertama ada kata bilangan real, kalimat kedua ada bilangan asli. Beda ya. Oke, kalau beda begini gimana? Yang bilangan real sama bilangan asli ini kita sebut begini. Bilangan asli itu kita sebut sebagai subjek atau S. Yang bilangan real kita sebut sebagai predikat. Oke, kalau seperti ini kita bisa menarik kesimpulan. Gimana kesimpulannya? Kalau yang sudah belajar pasti tahu, yang sama itu dihilangkan. Ini M-nya dihilangkan, sehingga kesimpulannya adalah S dan juga P. Seperti ini. Kita terapkan ke dalam kalimat. Berarti yang M-nya dihilangkan, berarti bilangan cacahnya itu kita hilangkan. Kita hilangkan bilangan cacahnya. Gini, kita hilangkan. Lalu kita baca dari S-nya sambung ke P. Berarti kalau kita baca bilangan asli termasuk bilangan real, gitu kan?
S-nya ini, P-nya ini. Dibaca S ke P, yaitu bilangan asli termasuk bilangan real. Yang mana jawabannya? Yang jawabannya tepat adalah yang B, bilangan asli termasuk bilangan real. Hanya begini konsepnya. Kalau ada M yang sama, itu dicoret. Lalu disusun mana S-nya, mana P-nya, mana subjeknya, mana predikatnya. Selesai. Oke, kita lanjut lagi biar semakin paham. Oke, kalau ada yang pernyataan seperti ini ya, Krishna bukan pegawai negeri, orang itu bukan pegawai negeri, ada kata bukan di sini. Oke, di sini juga ada kata bukan, di P1 ada kata bukan, di P2 ada kata bukan. Bukan ini indikasinya adalah negatif, jadi P1 ini dapat kita katakan sebagai premis yang negatif. P2 karena ada kata bukannya, dia juga sebagai premis yang negatif. Kalau ada seperti ini, maka kesimpulannya kita dapat ambil apa? Peraturannya berbunyi, jika kedua premis negatif, maka tidak dapat ditarik apa? Ditarik kesimpulan atau diambil kesimpulan. Oke, ini aturan, jadi tidak perlu kita debatkan panjang lebar ya, nanti tidak kelamaan. Berarti jawabannya yang mana? Yang E, tidak dapat diambil kesimpulan. Oke, seperti ini. Oke, barang elektronik merupakan barang mahal, televisi merupakan barang elektronik. Oke, mana kata yang sama atau kalimat yang sama? Kata yang sama itu adalah barang elektronik ini, ya kan? Di sini juga ada barang elektronik. Kalau kita masukkan ke dalam permisalan gimana? P1 atau premis 1 itu yang sama adalah apa? Middle-nya ya, berarti yang ini di depan middle-nya, yang P2 middle-nya ada di belakang begini. Oke, sekarang kita tentukan subjeknya. Subjeknya yang mana? Televisi atau barang mahal? Tentu saja yang televisi, berarti ini yang subjek, yang barang mahal yang predikatnya. Oke. Gimana rumusnya kalau begini? Kok rumusnya sih? Kesimpulannya ya, gimana kesimpulannya kalau begini? M-nya kita hilangkan atau middle-nya kita hilangkan. Begini ya, biar teman-teman semakin hafal. Maka barang elektronik ini saya hilangkan. Saya hapus. Oke. Lalu gimana kalau sudah dihilangkan? Kalau sudah dihilangkan tinggal dibaca. Berarti S-nya turun, P-nya turun. Dibaca dari S ke P, yaitu S-nya adalah televisi merupakan barang mahal, kan gitu kesimpulannya. Yang mana masuknya? Televisi merupakan barang mahal itu yang C. Oke, begini ya, mudah ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita coba langsung ya, langsung kita cari jawabannya tanpa menggunakan rumusnya. Kita dapatkan P1 yaitu yang ini. Oke, P1, P2 pastilah yang ini P2. P1 adalah semua mamalia berkembang biak dengan melahirkan. Harimau adalah mamalia. Yang sama apa? Kata yang mana? Mamalia ya. Oke, mamalia itu sama. Di sini ada mamalia, di sini juga ada mamalia. Berarti ini yang harus dihilangkan. Ini kita coret 2 kali, 3 kali juga nggak apa-apa. Yang ini juga saya coret. Oke, seperti ini. Sekarang mana predikatnya? Yang berkembang biak dengan melahirkan atau harimau? Tentu saja predikatnya yang berkembang biak. Subjeknya pastilah yang harimau, sehingga bacanya adalah dari harimaunya. Harimau berkembang biak dengan melahirkan. Jawabannya itu yang B. Oke, begini saja. Selesai. Oke, kita lanjut lagi biar semakin paham. Semua siswa SMPN 1 Magelang pulang lebih awal. Tata siswa SMPN 1 Magelang, mana yang sama? Yang sama adalah siswa SMPN 1 Magelang, ya kan? Ini terulang ya 2 kali. Di premis pertama muncul, di premis kedua muncul. Berarti ini harus kita coret. Oke. Nanti kalau ujian ya jangan dicoret monitornya ya. Ini kita contoh saja. Nanti teman-teman awang-awang saja. Kalau enggak ya pakai rumus tadi kalau masih ragu. Oke, sekarang mana yang predikatnya?
predikatnya pasti adalah yang pulang lebih awal, subjeknya pasti si orang, yaitu si Tata ini. Berarti bacanya adalah Tata pulang lebih awal. Jawabannya itu yang D. Oke, begini aja, mudah kan? Nggak sampai 1 menit, itu pun sambil saya terangkan gitu loh. Apalagi langsung dikerjakan, pasti tidak nyampe. Oke, kita lanjut lagi biar semakin matang. Semua ikan bernafas dengan insang. Nila adalah ikan. Apa yang sama? Yang diulang adalah kata ikan ya. Ada kata ikan di premis pertama, ada kata ikan di premis kedua. Ini kita hilangkan saja. Ini kita hilangkan, ini kita hilangkan. Oke. Yang merupakan subjeknya mana? Nila atau bernafas dengan insang? Tentu saja si nila ini ya subjeknya, ini pasti subjek, bernafas dengan insang ini pasti predikatnya. Oke, begini ya, berarti bacanya dari S-nya dulu. Nila, semua ini ya dari ini dulu kan, karena ini kan semua. Semua nila bernafas dengan insang. Oke, jawabannya yang mana? Semua nila bernafas dengan insang, yaitu yang C. Begini. Bisa diikuti ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang begini, semua siswa yang rajin tidak akan membolos sekolah. Renita tidak akan membolos sekolah. Ini agak beda, tapi sebenarnya sama. Kalau kita lihat bolos sekolahnya itu kan terulang ya. Ini ada di premis pertama di akhir kalimat. Ini juga ada membolos sekolah di premis kedua di akhir kalimat. Berarti kalau kita tuliskan P1 dan ini P2, middle-nya atau penengahnya itu ada di akhir semuanya ya kan, akhir kalimat. Yang depan itu kita harus menentukan yang merupakan subjek yang mana, yang Renita atau semua siswa yang rajin. Tentu saja yang Renita ini pastilah subjeknya. Berarti di sini S, sini yang P. Berarti yang kata membolos itu kita bisa hapus. Ini kita hapus satu, ini juga kita hapus ya, bolos sekolah ya. Oke. Bacanya dari Renita, berarti kesimpulan ya lupa. Kesimpulannya adalah S disambung dengan P begini. Oke ya. Berarti kesimpulannya adalah Renita siswa yang rajin. Oke, ini Renita disambung dengan yang ini, siswa yang rajin. Jawabannya itu yang D. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke ya, ini juga sedikit berbeda. Teman-teman perlu perhatikan ya. Semua pemabuk tidak disenangi warga kampung. Sebagian pemuda-pemudi tidak disenangi warga kampung. Kalau kita misalkan bagaimana? Ada kata yang terulang, yang mana yang diulang? Tidak disenangi warga kampung ya. Ini yang diulang. Di sini ya, tidak disenangi warga kampung. Dan ini diulang lagi di premis kedua. Tidak disenangi warga kampung, dan semuanya sama-sama di akhir kalimat. Berarti kita bisa tulis ini P1, ini P2. Oke ya, sama seperti tadi. M-nya ada di belakang atau middle-nya. Oke. Setelah itu kita cari S-nya. S-nya mana? Ini ya, sebagian pemuda-pemudi. Kita tulis dulu S. Berarti P-nya atau predikatnya itu adalah yang atas. Begini. Oke, yang ini kita coret dulu biar nggak bingung. Semua tidak disenangi warga kampung kita hilangkan. Tidak disenangi warga kampung juga kita hilangkan. Begini. Lalu ingat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ada S disambung dengan P. Dan teman-teman harus ingat di sini ada sebuah kata yang sangat penting. Ada kata sebagian. Oke. Ini namanya adalah partikular. Kalau ada seperti ini, maka jawabannya juga sebagian mengikuti. Kalau partikular, jawabannya juga pasti kular. Oke, berarti ini nanti juga harus partikular. Berarti bacanya adalah sebagian pemuda-pemudi adalah pemabuk. Begitu. Oke, bisa diikuti ya. Sebagian pemuda-pemudi itu kan yang ini. Ini S-nya, pakai yang sebagian. Pemuda-pemudi disambung dengan yang ini, semua pemabuk atau adalah pemabuk. Jawabannya yang D.
Oke, kalau sebagian jawabannya juga sebagian. Itu perlu diingat teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada sebuah premis, semua predator makan daging, tidak satupun kambing makan daging. Yang terulang adalah kata makan daging. Oke, ini ya yang diulang, berarti ini bisa kita hilangkan, langsung saja kita hilangkan karena kita sudah belajar tentang tadi ya, ada partikular, ada menghilangkan middle. Oke, sekarang tinggal kita baca dari S-nya, mana S-nya atau subjeknya, apakah ada kata kambingnya atau semua predator. Pasti yang S-nya itu yang ini, yang bawah ada kata kambingnya, berarti ini yang S. Kita baca ya, tidak satupun kambing, semua predator. Atau yang mana yang paling pas? Yang C ya, tidak satupun kambing adalah predator. Seperti ini bisa teman-teman ikuti ya. Oke ya, kalau teman-teman ingin mudah, biasakan jangan membaca opsinya, nanti tidak malah bingung karena katanya akan dibalik-balik. Mending dihilangkan dulu middle-nya baru disamakan dengan jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. Semua perhiasan berlian berkilauan, sebagian gelang tidak berkilauan. Oke, yang sama yang mana? Kata ini ya, berkilauan. Ini kita tandai. Oke, langsung saja ya, saya coret di sini. Oke, saya hilangkan. Nah, lalu teman-teman notice atau ingat dulu ada kata ini, sebagian. Ya, di sini di sini giannya terpotong ya, nggak apa ya. Kalau ada sebagian atau partikular, berarti jawabannya nanti juga partikular menggunakan kata sebagian. Oke, kalau kita baca berarti menjadi gimana? Sebagian gelang tidak berlian, atau sebagian gelang bukan perhiasan berlian. Yang mana yang mendekati itu? Yang mendekati adalah yang A ya, sebagian gelang bukan perhiasan berlian. Oke, sama saja ini. Oke, begini bisa diikuti ya. Oke, kita baca ya. Semua anggota PKK pintar memasak. Sebagian anggota PKK ibu rumah tangga. Mana yang bisa kita hilangkan? Yang bisa kita hilangkan adalah anggota PKK ini. Oke, kita coret saja. Oke, begini. Lalu ingat, ada kata sebagian, berarti sifatnya adalah partikular ya. Kesimpulannya nanti juga pakai sebagian. Oke, berarti kalau kita sambungkan menjadi sebagian ibu rumah tangga pintar memasak. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang C, sebagian ibu rumah tangga pintar memasak. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Semua ayam adalah unggas, sebagian ayam terserang flu burung. Yang sama apa? Ada kata ayam dua kali ya, berarti ini kita hilangkan. Oke, ini kita hilangkan. Oke, karena di sini ada kata sebagian, berarti nanti jawabannya adalah partikular atau menggunakan kata sebagian. Gimana menjawabnya? Sebagian terserang flu burung adalah unggas, seperti itu. Atau sebagian yang terserang flu burung adalah unggas. Oke ya, mana yang paling pas dari A, B, C, D ini ya? Semua ayam tidak terserang flu burung. Semua yang terserang flu burung pasti ayam, tidak. Kalau ada kata semua, ini pasti salah, ini pasti salah. Ayam yang terserang flu burung juga bukan. Dia sebagian unggas, tidak terserang flu burung juga tidak. Ini ya yang tepat, yang E. Sebagian yang terserang flu burung adalah unggas. Oke, kita lanjut. Oke, soal yang terakhir ya teman-teman. Saya kira cukup ya 15 soal. Kalau teman-teman masih merasa kurang, nanti silahkan komen saja untuk teori silogisme ini, penarikan kesimpulan dari dua pernyataan atau dua premis. Nanti kita tambah lagi, tapi kalau sudah cukup ya sudah, tinggalkan like saja sama di subscribe. Oke, kita baca yang ini. Semua warga desa Kragilan terserang diare. Sebagian warga desa Kragilan tidak menjaga kebersihan. Oke, yang sama adalah ada kata warga
warga desa Keragilan. Di sini ada, di sini juga ada warga desa Keragilan. Oke, kita hilangkan ya. Kita coret sampai habis. Ini juga saya coret sampai habis. Lalu di notice dulu ada kata sebagian. Berarti ini partikular atau nanti harus sebagian. Bacanya adalah sebagian tidak menjaga kebersihan, terserang diare. Itu kuncinya. Oke, kita cek jawabannya. Yang A, semua yang tidak menjaga kebersihan terserang diare. Tidak ya, karena di sini partikular, maka ini tidak boleh digunakan. Oke, ini X. Sebagian yang tidak menjaga kebersihan terserang diare. Nah, ini yang pas. Sesuai dengan ini P-nya tadi, sebagian tidak menjaga kebersihan terserang diare. Oke, jawabannya adalah yang B. Kalau kita paksakan yang C, ini juga salah, ada kata semua, ini juga semua. Kalau yang E, sebagian warga desa, kan warga desa tadi sudah kita hilangkan, tidak boleh dimunculkan lagi. Ini jelas juga salah. Oke, jawabannya yang B. Oke, demikian 15 soal silogisme, penarikan kesimpulan dari dua premis. Mudah ya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.